siapapun jodoh kita ya sudah diatur sama Tuhan. Rezeki kita pun seperti itu kawan-kawan, maut kita pun seperti itu. Tapi ada satu hal, yaitu rezeki kawan-kawan. Memang rezeki itu semuanya dari Tuhan, tetapi pernah Tuhan katakan dalam hadisnya, yang artinya Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang itu kecuali seseorang itu mau mengubah daripada nasibnya sendiri kawan-kawan. Sama halnya seperti kita usaha. Memang betul kawan-kawan, semuanya itu dari Tuhan, tapi kita perlu usaha juga. Kita usaha, mungkin buka usaha ini, buka usaha ini, perlu kawan-kawan. Soal berhasil tidak berhasilnya itu urusan Tuhan, yang paling penting kita sudah berbuat. Tahu, tetapi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi masih mengulik tentang kehidupan kita sehari-hari kawan-kawan, yang mungkin sekitar anak SMA, kehidupan sehari-hari tentang orang tua dan lain sebagainya, sama halnya dengan sore ini kawan-kawan. Jadi begini, saya hanya menyampaikan saja yang sudah saya tahu, tetapi saya juga belum pernah mempraktekannya. Tetapi coba kalian berpikir lagi dengan ucapan saya begini kawan-kawan ya. Di saat kita pengen memulai suatu usaha kawan-kawan, saya baru dapat juga ini, tapi saya belum juga pernah mempraktekannya karena terbentur dengan biaya kawan-kawan. Tetapi saya merasa cerita ini masuk dalam logika saya kawan-kawan. Tidak tahu kalau di kawan kan. Jadi begini, jika nanti kita punya rezeki ataupun kita ada kemauan yang tekad yang kuat atau biaya dan budget yang cukup, kita ada rasa pengen membuat usaha kawan-kawan. Nah biasanya begini kawan-kawan, kita pengen membuka usaha ini, biasanya kita kan kadang-kadang minta pendapat dengan orang lain kawan-kawan. Saya tidak menutup kemungkinan tidak kawan-kawan, tapi begini, ada kawan-kawan yang benar-benar memang pengen kita maju, ada kawan-kawan. Itulah yang mungkin mensupport kita, mungkin lebih semangat lagi, ada kawan-kawan. Tapi ada juga kawan-kawan kita yang mungkin tidak pengen kita maju kawan-kawan. Begini, jadi kadang-kadang hati manusia ini kawan-kawan, kalau kata orang, sedalam-dalamnya lautan itu kawan-kawan, peribahasanya begini, sedalam-dalamnya lautan itu kawan-kawan, masih bisa kita selami kawan-kawan, masih bisa kita selami, masih bisa kita pengen tahu apa isi dalamnya. Beda halnya dengan hati manusia kawan-kawan, walaupun cuma di dada ini, tapi kita tidak tahu kawan-kawan, dalam hati kawan itu apa yang sebenarnya, apa sebenarnya isi dalam hati kawan-kawan itu tidak tahu kawan-kawan. Jadi kadang-kadang begini, saya sambungkan dengan cerita ini, ya begini kawan-kawan, kita membangun usaha, pengen bangun usaha, kita punya modal, kita punya tekad, terus kita minta pendapat sama orang lain. Itu tadi saya bilang, ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak setuju, ada yang support, ada yang mungkin menakut-nakuti dan lain sebagainya. Tidak usahlah membangun ini, nanti begini ya kan, itu pendapat orang lain. Yang ini tadi pendapatnya seperti ini. Tapi kembali kepada diri kawan-kawan, karena begini kawan-kawannya, kadang-kadang kita hidup di atas dunia ini, kita tidak tahu apa isi dalam hati daripada kawan kita itu tadi. Yang setuju tadi kita tidak tahu yang sebenarnya apa, yang tidak setuju pun kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang ada dalam hatinya kawan-kawan. Tapi kebanyakan saya tidak menuduh si A si B, tidak kawan-kawan. Kebanyakan orang kadang-kadang begini kawan-kawan, tidak usahlah membangun itu, takutnya begini. Terkadang kawan, orang seperti itu pertama kali belum tentu dia itu tulus kawan-kawan, belum tentu kawan-kawan. Kadang-kadang dia takutnya kita lebih maju daripada dia kawan-kawan, itu kadang-kadang. Makanya dia bilang begini, sementara dia mungkin pengen seperti itu, tapi mungkin karena budgetnya tidak cukup atau mungkin tidak cukup wawasannya, akhirnya kita pengen maju, dia malah bercerita seperti itu, katakanlah menakut-nakuti kita kawan-kawan. Jadi kita percaya dengan orang itu boleh, tapi jangan sepenuhnya kawan-kawan, kembali kepada diri kita kawan-kawan. Jadi kalau kita mau maju, yang namanya orang maju itu kawan-kawan, walaupun saya mungkin juga belum maju karena terbantu dengan sejuta sama seperti kawan-kawan yang di luar sana, mungkin sejuta angan-angan, hayalan dan lain sebagainya, tapi karena terbentur biaya ya apalah daya gitu kan. Tetapi apa salahnya kita saling mengingatkan kawan-kawan. Mungkin dengan adanya video saya ini, mungkin ada kawan yang di luar sana ada kemampuan, ada skill ya kan, ada jiwanya, ada modalnya, silakan saja buka usaha kawan-kawan. Soal gagal itu nomor sekian kawan-kawan, karena peribahasa sudah pernah mengatakan kita tidak akan gagal apabila kita mencoba kawan-kawan. Andai pun gagal, setidaknya kita dapat pengalaman. Tetapi
gagal yang sebenarnya itu hal yang tidak pernah kita coba sama sekali. Bagaimana kita tahu kita gagal sementara kita tidak pernah mencobanya, kawan-kawan? Jadi segala sesuatu itu dengan segala macam rencananya untuk resiko dan lain sebagainya kita pikirkan, toh gagal juga ya mau diapakan, tetapi setidaknya kita dapat pengalaman. Oh, kalau seperti ini resikonya ya. Mungkin saya orang bilang ngomong mah gampang, prakteknya betul, kawan-kawan. Tetapi kalau bagaimana kita mau maju kalau kita tidak mau mencoba hal yang baru, kawan-kawan? Jadi segala sesuatu hal itu kalau menurut pendapat saya pribadi perlu dicoba, kawan-kawan. Sama seperti video saya ini, saya mencoba. Orang suka tidak suka terserah. Yang paling penting niat saya lillahi ta'ala pengen berbuat baik, kawan-kawan. Soal digaji, soal sukses tidak suksesnya nomor sekian, kawan-kawan. Walaupun mungkin kawan ini ngomong begini, kawan ini ngomong gini, itu masa bodoh lah, kawan-kawan. Yang paling penting sekarang ini saya niatnya lillahi ta'ala pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ya, mudah-mudahan harapannya walaupun dengan niat saya yang baik, harapannya pun dengan tanggapan yang baik pula, kawan-kawan. Soal orang bercerita apa begini-begini, terserahlah, kawan-kawan. Walaupun dengan sebatas dengan sejuta apa namanya batas kemampuan saya, sejuta kekurangan saya, fasilitasnya seperti ya apa adanya, kawan-kawan. Yang paling penting kita coba dulu. Soal berhasil atau tidak berhasilnya nomor sekian, karena kita tidak akan gagal apabila kita mencoba. Andai pun gagal, setidaknya kita dapat pengalaman. Yang gagal sebenarnya itu sesuatu hal yang mungkin kita pengen tetapi kita takut gagal, tidak mau mencobanya. Itu namanya gagal, kawan-kawan. Itu baru namanya gagal karena tidak pernah kita coba sama sekali. Jadi itu saja, kawan-kawan, untuk menambah wawasan kawan-kawan. Masuk tidak masuk, setuju tidak setuju, ya terserah kawan. Yang penting niat saya pengen kita sama-sama maju, kawan-kawan, sama mungkin lebih hebat lagi daripada orang tua kita kalau bisa, kawan-kawan. Kalau tidak bisa ya apalah daya, yang paling penting kita sudah usaha. Itu tadi, soal berhasil tidak berhasilnya ya itu nomor urusan Tuhan, kawan-kawan. Kita ya memang betul, dari rezeki, jodoh, maut itu semuanya itu sudah ditakar atau sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta. Memang betul yang tiga ini, kawan. Tapi ada satu hal dari yang tiga ini bisa kita perbaiki, kawan. Seperti jodoh tadi, memang kita tidak bisa. Siapapun jodoh kita, ya sudah diatur sama Tuhan. Rezeki kita pun seperti itu, kawan-kawan. Maut kita pun seperti itu. Tapi ada satu hal, yaitu rezeki, kawan-kawan. Memang rezeki itu semuanya dari Tuhan. Tetapi pernah Tuhan katakan dalam hadisnya, yang artinya Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang itu kecuali seseorang itu mau mengubah daripada nasibnya sendiri, kawan-kawan. Sama halnya seperti kita usaha. Memang betul, kawan-kawan, semuanya itu dari Tuhan, tapi kita perlu usaha juga. Kita usaha, mungkin buka usaha ini, perlu, kawan-kawan. Soal berhasil tidak berhasilnya itu urusan Tuhan, yang paling penting kita sudah berbuat. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi, kawan-kawan. Jadi cukup sekian dulu, kawan-kawan, video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.